Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di sore hari ini di 10 Ramadan Allah kumpulkan kita di masjid ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Allah kumpulkan kita di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu sore, di waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertasbih memuji kepadanya, di sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Kemudian kita didudukkan Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu untuk sama-sama mempelajari apa-apa yang bermanfaat untuk kita, insyaallah dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan segenap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Para asatiz sekalian dan teman-teman mahasiswa di Ma'had Asy-Syafi'i Palangkaraya yang ana hormati, ini kesempatan pertama bagi ana ngisi di sini, maka ada baiknya sedikit memperkenalkan diri. Ana sekolah dari TK sampai SMA Man Model Palangkaraya di Palangkaraya. Kemudian sempat melanjutkan pendidikan di UIN Malang, selama 5 semester sebagai mahasiswa aktif. Kemudian mengulang S1 di Universitas Islam Madinah mulai dari 2015 sampai 2019. Kemudian melanjutkan di Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya di jurusan Magister Ekonomi Syariah mulai 2020 lalu. Sekarang selain sebagai mahasiswa semester akhir di Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya jurusan Magister Ekonomi Syariah, juga bekerja sebagai praktisi lembaga keuangan syariah di Alami Fintech Syariah. Jadi perusahaan fintech syariah, salah satu dari 8 yang diakui yang legal menurut OJK, menurut pemerintah Republik Indonesia. Jadi di antara sekian banyak ada 150-an total fintech di Indonesia, itu hanya sekitar 7 atau 8 yang syariah gitu. Nah, alhamdulillah Anda bekerja di salah satunya, di Alami Fintech Syariah. Kemudian juga bekerja di Hijrah Bank. Jadi Hijrah Group itu mempunyai 2 lembaga keuangan. Yang pertama adalah Alami Fintech Syariah, kemudian yang kedua Hijrah Bank. Tapi statusnya Hijrah Bank masih BPRS, belum bank umum, belum sebesar BSI, Muamalat dan lain-lain. Baik. Kita mulai. Nah, jadi latar belakang kenapa kajian tentang lembaga keuangan ini penting adalah karena kalau kita melihat sejak didirikannya Bank Muamalat pertama kali di tahun 1991, kemudian Bank Syariah terus berdiri, dimulai dari unit usaha syariah, dari bank konvensional. Jadi tingkatan-tingkatan bank syariah itu ada yang memang bank umum syariah. Bank umum syariah itu yang besar seperti BSI, Bank Muamalat dan lain-lain, itu modalnya juga besar. Nah, ada yang merupakan unit usaha syariah. Jadi bank umumnya yang besar adalah bank konvensional, kemudian dibuka semacam cabangnya, unit usahanya yang syariah. Nah, lalu ada lagi BPRS. Nah, itu masing-masing tingkatan mempunyai persyaratan-persyaratan yang umumnya adalah modalnya berbeda. Jadi tidak sebesar bank umum syariah.
Nah, sudah lebih dari 30 tahun berlalu, market share atau pangsa pasar bank syariah di Indonesia itu masih kecil, masih sekitar 7,9%, dan market share keuangan syariah secara umum masih sekitar 10,69%. Masih jauh dibandingkan persentase masyarakat muslim di Indonesia yang berjumlah sekitar 87%. Nah, ini tantangan untuk kita. Kenapa jumlah muslim di Indonesia yang sekitar 87%, kok yang baru menggunakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya itu masih di angka 10,69%. Kemana sekitar 60%-nya lagi kemana gitu. Nah, ini diantaranya adalah karena adanya anggapan sama saja antara lembaga keuangan konvensional atau disingkat LKK. Ini juga biar jadi istilah yang teman-teman ketahui. LKK, lembaga keuangan konvensional, dan lembaga keuangan syariah itu dianggap sama saja. Ini diantara sebabnya. Memang dari sisi lain ada juga kita ketahui kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Tapi ada yang beranggapan bahwa sama saja lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Nah, ini materi ini disampaikan untuk teman-teman sekalian mahasiswa di Ma'had Asy-Syafi'i adalah agar jangan sampai teman-teman yang merupakan mahasiswa di lembaga tinggi Islam justru berpandangan akhirnya sama saja lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Nah, nantinya kalau teman-teman baik yang ikhwan maupun akhwat ada unek-unek gitu, pernah dengar dari orang lain sama saja lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, nanti bisa ditanyakan gitu. Biar syubhat-syubhat atau pikiran-pikiran yang selama ini meragukan itu mudah-mudahan nanti bisa Anda jelaskan gitu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, bahasan apa sih hukum bunga bank itu? Apa hukum bunga bank itu? Nah, ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia atau Majma' al-Buhus al-Islamiyah telah memutuskan hukum yang tegas tentang bunga bank. Dalam konferensi kedua KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar Kairo pada bulan Muharram 1385 Hijriah, di bulan Mei 1965 Masehi, ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Nah, jadi menurut lembaga Majma' al-Buhus al-Islamiyah ini tidak ada keraguan bahwasanya bunga bank itu adalah termasuk haram, termasuk riba. Nah, di antara ulama-ulama besar yang hadir saat itu adalah Syekh Al-Azhar seperti Profesor Abu Zarqo, kemudian Abdullah Mudras, Profesor Mustafa Ahmad Zarqo, dan Syekh Yusuf Al-Qardawi, serta sekitar 300 ulama besar dunia lainnya. Nah, ini baru pendapat yang pertama. Kita lanjutkan lagi. Kemudian semua peserta sidang Organisasi Konferensi Islam atau OKI, ya ini persatuan lembaga dunia, persatuan negara-negara Islam, itu di sidang atau konferensinya yang kedua yang berlangsung di Pakistan pada bulan Desember 1970 telah menyepakati dua hal utama. Nah, yang pertama bahwasanya praktik bank dengan sistem bunga tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Nah, sudah jelas juga mengatakan bahwasanya praktik bank yang menggunakan sistem bunga itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian hasil kesepakatan inilah yang melatar belakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau yang dikenal dengan Islamic Development Bank. Ini tempatnya di Jeddah. Nah, jadi karena tadi diidentifikasi oleh para ulama dunia dari berbagai negara Islam itu praktik perbankan sekarang yang mengacu pada sistem bunga itu tidak sesuai syariah. Makanya diusung untuk adanya lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank Islam. Nah, maka kalau dikatakan tidak
perlu adanya perbankan atau sama saja bank konvensional itu dengan bank syariah, niscaya tidak akan ada satu bank syariah pun di dunia ini. Namun karena menurut para ulama itu bank-bank konvensional itu menerapkan sistem bunga yang itu merupakan riba, yang dosa besar di dalam Islam, maka digagaslah bank-bank Islam. Baik, teman-teman sekalian, kemudian bunga bank menurut ahli ekonomi dunia. Nah, ini menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, salah satu peserta aktif dalam konferensi kedua KKID tadi, mengutarakan langsung kepada penulis buku, ya, Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio pada tanggal 14 Oktober 1900, mengutarakan langsung kepada penulis konferensi itu selain dihadiri oleh para ulama, juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari benua Amerika, Eropa dan dunia Islam lainnya. Nah, hal yang menarik menurut beliau adalah bahwasanya justru para bankir itu, para ekonom dunia itu yang paling semangat menganalisis kemudorotan praktik pembungaan uang, melebihi semangat para ustadz dan ahli syariah. Nah, mereka menyerukan bahwa satu sistem perbankan alternatif harus dicari. Nah, jadi memang kita kadang ahli syariah atau orang-orang yang punya background keagamaan itu kurang tahu terhadap praktiknya di dunia keuangan atau perekonomian. Kita kurang tahu detailnya. Maka tetap perlu berkoordinasi, benar-benar dikonfirmasi kepada pelaku praktisi bankir dan ekonomi itu. Dan ternyata mereka sendiri, yang orang-orang umum itu sendiri yang bergerak di bankir, di keuangan, di perekonomian, mereka yang tahu bahwasanya sistem bunga itu membawa mudarat itu, sehingga diperlukan adanya sistem perbankan yang lain yang tidak menganut sistem bunga, yaitu sistem syariah. Nah, kemudian kita ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 telah secara jelas memfatwakan haramnya bunga bank. Sebagaimana kutipan isi fatwa berikut ini. Poin kedua, hukum bunga atau interest. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram. Nah, ini jelas dari lembaga yang ada di Indonesia sudah menyatakan juga bahwasanya praktik pembungaan uang itu yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan konvensional adalah termasuk riba. Kemudian praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik yang dilakukan bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Nah, dari poin kedua ini juga teman-teman mahasiswa sekalian bisa mengetahui bahwasanya lembaga-lembaga keuangan itu bukan hanya bank. Jadi di sini disebutkan ada asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi. Nah, termasuk lembaga keuangan lainnya yang di tahun 2004 belum muncul istilah fintech. Jadi istilah finansial teknologi belum muncul. Itu termasuk ke lembaga keuangan lainnya. Jadi selama sistem itu menganut bunga, maka itu diharamkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2004 lalu. Kemudian kita kutipkan yang terakhir berkaitan dengan hukum bunga bank ini adalah menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2006, sebagaimana kutipan isi fatwa berikut. Bunga atau interest adalah riba karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Kemudian tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan. Nah, mengikat dan diperjanjikan.
Sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan itu tidak termasuk riba. Nah, jadi sebelum kita bahas secara lebih detail insyaallah di minggu-minggu depan atau di pertemuan selanjutnya, Anda coba sampaikan secara singkat terlebih dahulu bahwasanya di antara riba jahiliyah itu adalah riba yang ditambahkan ketika jatuh tempo. Jadi awalnya nggak ada tambahan, misalnya hanya minjam 10 dirham atau 10 dinar, dikembalikan 10 dinar juga. Tapi ketika jatuh tempo misalnya 3 bulan, orang yang meminjam ini tidak bisa mengembalikan uangnya yang 10 dinar tadi, maka bisa jadi dia yang menawarkan, tambahkan tempo untuk saya, maka saya akan tambahkan untukmu beberapa dinar. Atau si yang meminjamkan yang menyampaikan, saya akan tambahkan untukmu tempo, tapi tambahkan untuk saya sekian. Nah, itu riba jahiliyah. Jadi riba yang tambahannya itu adalah tidak disepakati di awal, tapi tatkala jatuh tempo. Nah, jadi ini juga kita sampaikan bahwasanya kalau teman-teman sekalian menemukan pay letter, teman-teman menemukan pay letter di marketplace apapun itu, bunga 0% katanya, bunga 0%. Tapi itu kalau teman-teman tepat bayarnya, misalnya temponya di setiap bulan itu tanggal 5 misalnya. Teman-teman bisa bayar tanggal 5, itu benar-benar nggak kena tambahan apa-apa. Sampai lunas selama 3 bulan, teman-teman bisa bayar tepat tanggal 5, sama sekali tidak ada tambahan. Nah, tapi kalau teman-teman telat bayarnya, maka ada tambahan. Telat dari tanggal 5, ada tambahan. Nah, ini sama saja, ini riba juga. Jadi walaupun di awal tadi dikatakan kalau bayarnya tepat, nanti pengembaliannya tanggal 5, itu tidak ada tambahan, itu tetap riba sudah. Karena disepakati kalau nanti ada keterlambatan tempo bayar, akan ada tambahan, itu riba. Jadi meskipun teman-teman bisa bayar terus di tanggal 5 yakin bisa, dan dikatakan kalau bisa bayar tanggal 5 atau sebelum tanggal 5 tidak akan ada tambahan katanya. Tapi kalau telat ada tambahan. Nah, perjanjian kalau nanti telat ada tambahan itu sebab ribanya. Itu teman-teman sekalian. Insyaallah akan kita bahas lebih detail macam-macam riba nanti pada waktunya. Ini pertemuan pertama, sekedar gambaran awal yang ingin Anda sampaikan. Jangan sampai kita mahasiswa Islam justru punya pandangan yang sama dengan orang-orang di luar sana, seperti itu. Kemudian bagaimana sih status dosa riba itu? Bagaimana status dosa riba itu? Riba merupakan salah satu dari 7 dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Apa itu yang 7 itu? Qala Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah. Wasihru, dan melakukan sihir atau meminta sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ya, jadi membunuh orang yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena ada yang dibenarkan, yaitu sebab kisos. Sebab kisos itu dibenarkan. Nah, namun tidak semua juga pelaku pembunuhan itu mesti dikisos. Karena di dalam fikih jinayat, fikih tentang pembunuhan itu, tentang kriminalitas itu ada 3 keadaan di dalam Islam. Ada qatlu amad, pembunuhan sengaja. Ada qatlu shibuhu amad, seperti sengaja. Dan qatlul khata', pembunuhan tersalah.
Nah, ini di dalam Islam hukumnya beda-beda. Jadi kita sebagai pelajar Islam, mahasiswa Islam juga harus tahu yang seperti ini. Jangan sampai mindsetnya hanya seperti orang di luar. Oh, hukum Islam itu seram. Kalau kita bunuh orang gak sengaja aja, hukumannya juga bakal dikisos. Enggak seperti itu. Ada 3 kondisi di dalam hukum Islam. Itu dibahas di fikih jinayah. Nah, jadi dosa-dosa besar itu syirik kepada Allah, kemudian melakukan sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kemudian wa aklu riba, memakan harta riba, kemudian aklu malal yatama, malal yatim, memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang, dan menuduh wanita yang beriman berzina. Lari dari medan perang dan menuduh wanita yang beriman berzina. Nah, berkaitan dengan menuduh wanita yang beriman berzina ini juga merupakan dosa besar. Ya, karena kita tidak mengetahui hakikatnya, namun berani menuduh orang gitu. Karena ini berkaitan dengan kehormatan orang lain. Kita lanjutkan. Jadi riba salah satu dosa besar di antara 7 yang membinasakan. Kemudian dosa riba itu lebih besar dari zina. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittati wa thalathina zina. 1 dirham yang dimakan oleh seorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, itu lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Nah, 1 dirham yang dimakan oleh seorang yang bertransaksi riba, sedangkan dia mengetahui, itu lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kemudian riba isna wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Adanaha misla ityanir rajul ummahu. Yang paling rendah dari riba itu adalah seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya. Itu yang paling rendah di antara 72 pintu riba. Wa inna arba riba istatalatur rajul fi irdi akhihi. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Walaupun ternyata ada lagi yang lebih tinggi daripada riba itu, yaitu merusak kehormatan saudara muslim kita. Nah, di antaranya tadi menuduh muslimah yang itu menjaga dirinya sebagai pezina. Nah, berkaitan dengan fikih hudud perzinahan ini juga, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang mengetahuinya. Kalau dulu bersekolah di MAN, ya cukup di MAN itu juga sudah dikaji bahwasanya untuk menjatuhkan hukuman zina kepada seseorang itu perlu 4 orang saksi. Bahkan di fikih itu, mohon maaf, ini ilmu dan harus kita sampaikan, bahkan harus melihat kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Seperti itu. 4 orang saksi. Itu sesuatu pembuktian yang sulit gitu. Sebenarnya. Maka kita jangan berani-berani jikalau ada berita-berita misalnya di media sosial, di televisi, di sosmed dan lain sebagainya, ada berita-berita entah itu artis siapapun itu tentang perzinahan, kita ikut membicarakan hal yang seperti itu. Karena kita nggak tahu, realitanya kita nggak tahu gitu. Yang diakui dalam Islam itu adalah untuk menjatuhkan hukuman zina kepada seseorang itu harus ada 4 orang saksi. Dan itu benar-benar melihat seperti yang kita jelaskan tadi gitu. Nah, makanya di zaman Rasulullah SAW sendiri itu penjatuhan hukuman zina bagi seseorang itu, entah itu dicambuk bagi yang belum menikah
dan dirajam bagi yang sudah menikah itu berdasarkan pengakuan. Jadi ikrar atau pengakuan daripada si yang berzina itu gitu. Bukan berdasarkan saksi, karena tadi berat. Harus ada 4 orang saksi tadi. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati kalau mendapati berita, apalagi ini berita yang fahisyah, yang keji gitu, tentang perzinahan, tidak perlu ikut dibicarakan gitu, dibesar-besarkan. Seperti itu. Jadi riba itu dosanya adalah lebih besar daripada melakukan zina 36 kali tadi berdasarkan hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua disebutkan bahwasanya yang paling rendah dari riba itu adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, ya, atau orang tua sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan tentang lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Apa sih bedanya gitu? Nah, jadi yang membedakan itu ada macam-macam. Nah, ini yang poin utama dari kajian kita adalah bagian ini gitu. Agar nantinya teman-teman mahasiswa sekalian itu jangan sampai mindsetnya sama tadi seperti yang katakan dengan orang-orang di luar sana gitu. Yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional itu adalah yang pertama akadnya. Ya, nanti kita akan bahas juga akad ini. Memang ada orang-orang yang mengkritiki, iya yang beda cuma akadnya saja katanya. Selainnya itu sama gitu. Padahal di dalam Islam bahkan nanti kita sampaikan hadisnya di zaman Rasulullah sendiri tentang akadnya ini penting gitu, membedakan alurnya itu penting gitu. Kemudian praktiknya, pengawasannya, istilahnya antara yang syariah dan konvensional, kemudian budayanya serta objek pembiayaannya itu berbeda. Jadi ada 6 poin ini. Kita masuk yang pertama tentang akad dan praktiknya yang berbeda. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seseorang untuk mengelola tanah Khaybar. Nah, kemudian ia membawa kurma janib, kurma yang berasal bukan dari Khaybar, ya, kurma yang kualitasnya lebih bagus. Dia memberikannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apakah kurma Khaybar seperti ini? Ia menjawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah, kami memperoleh 1 sok kurma janib ini, atau kami memperoleh 1 sok kurma yang baik ini, yang berkualitas baik ini, dengan menukar 2 sok kurma Khaybar, 2 atau 3. Ya, jadi 1 sok kurma yang bagus yang dari luar Khaybar itu ditukar dengan 2 sok atau 3 sok kurma Khaybar. Nah, kemudian Nabi menjawab, jangan seperti itu kamu lakukan. Namun juallah semua dahulu dengan beberapa dirham, kemudian uangnya kau belikan kurma janib, kurma yang baik. Nah, kalau melihat dari outputnya, hanya dari outputnya saja, dari hasilnya saja, memang terlihat sama saja gitu. Lalu nanti jadinya 1 sok, nanti dapatnya 1 sok juga gitu. Kita punya 2 atau 3 sok kurma yang Khaybar, yang punya Khaybar yang agak rendah kualitasnya, ditukar dengan 1 sok secara langsung, kurma ditukar dengan kurma, dapatnya 1 sok juga. Atau dijual dulu sebagaimana petunjuknya Rasulullah, 2 sok atau 3 sok kurma Khaybar yang kalian punya itu dijual dulu, nanti baru beli 1 sok kurma janib itu. Hasilnya sama saja kalau memang kita lihat. Tapi demikianlah Rasulullah SAW menunjukkan agar dilakukan jual beli dulu gitu. Jadi ada dua jual beli. Ya, secara akad dan praktiknya berbeda. Kalau yang pertama itu langsung barter, kurma ditukar 1 sok kurma ditukar dengan 2 sok kurma. Nah, ini riba.
ini riba. Tapi petunjuknya Rasulullah, jual dulu 2 atau 3 sok kurma kalian itu yang kualitasnya lebih rendah, baru kalian beli 1 sok kurma yang kualitasnya bagus. Nah, itu solusinya Rasulullah SAW. Jelas bahwasanya akad dan praktiknya berbeda. Nah, kalau orang-orang yang di luar sana itu hanya melihat hasilnya saja. Nah, hasilnya nanti kan sama saja, kita dapat 1 sok kurma yang baik gitu. Ya sudah gitu, berarti sama gitu. Padahal bukan demikian. Di syariah itu akadnya beda dan praktiknya beda, alurnya beda. Nah, kemudian pengawasannya juga berbeda. Kalau di lembaga keuangan konvensional, pengawasan itu ya lebih kepada tim audit, ada tim audit, baik itu audit internal ataupun eksternal dari luar perusahaan. Nah, adapun perusahaan-perusahaan syariah itu mengedepankan ar-riqabah dzatiyah atau ar-riqabah al-imaniyah. Jadi pengawasan individu atau pengawasan secara iman. Bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, karena seorang pekerja atau pegawai muslim itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya dimanapun dia berada, ini yang jadi filternya untuk tidak berlaku curang dalam bekerja. Jadi meskipun kita berbicara tentang keuangan itu lebih dekatnya kepada fikih muamalah, namun tetap tidak bisa dipisahkan juga dengan aspek akidah, aspek keyakinan, aspek tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha mendengar apa yang kita rencanakan dengan partner kita, dengan teman kerja kita untuk curang misalnya. Allah Maha mendengar, Maha melihat itu semua. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Nah, bahkan sesuatu yang kita anggap remeh, yang bagi kita sebagai manusia, apalah artinya daun yang gugur gitu, apalah artinya curahan hujan yang turun gitu setiap tetesnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap helai daun yang jatuh. Demikian juga setiap tetes hujan, Allah Maha mengetahui jumlahnya. Sedangkan hal-hal seperti itu remeh bagi kita gitu. Nah, apalagi apa yang diperbuat manusia gitu. Walaupun seberapa banyaknya manusia gitu, tentu lebih sedikit daripada jumlah tetesan hujan, lebih sedikit daripada jumlah dedaunan gitu. Dedaunan saja, tetes hujan saja yang lebih banyak dari jumlah kita manusia, Allah ketahui detailnya. Apalagi kita gitu, manusia yang memang Allah katakan sebaik-baik makhluk gitu. Kemudian itu tentang pengawasannya ada ar-riqabah dzatiyah atau ar-riqabah al-imaniyah. Jadi pengawasan individu atau pengawasan secara iman, karena dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat atas segala aktivitasnya. Nah, kemudian di lembaga keuangan syariah juga itu ada unit syariah compliant atau kepatuhan syariah. Ada unit kepatuhan syariah. Nah, anak pribadi bekerja di unit syariah compliant ini. Ya, anak bekerja di unit syariah compliant ini. Jadi di Alami dan di Hijrah Bank itu tugas sana adalah unit syariah compliant ini. Jadi kita yang mengawasi setiap akad-akad pembiayaan, kemudian setiap apa saja transaksi yang dilakukan oleh karyawan dalam operasional bisnis, itu kita yang mengakses terlebih dahulu. Nah, kalau kita
rasa hal itu berat atau hal itu besar, maka baru kita bawa ke Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi di setiap lembaga keuangan syariah itu juga ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini perlu tes atau sertifikasi dari DSN MUI. Jadi MUI itu punya banyak lembaga turunan. Jadi yang kita ketahui tadi, MUI menurunkan fatwa haramnya bunga bank tadi di tahun 2004. Nah, jadi selain organisasi umumnya Majelis Ulama Indonesia, MUI itu juga ada badan-badan seperti badan halalnya yang sudah teman-teman ketahui semuanya. Sebelum dipindahkan ke Kementerian Agama, sebelumnya badan halal MUI itu, BP POM halalnya MUI itu yang memverifikasi setiap produk untuk diberi label halal. Nah, itu juga turunan dari MUI. Kemudian untuk keuangan, lembaga keuangan dan ekonomi syariah itu ada yang namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Nah, jadi ini merupakan turunan dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, Dewan Syariah Nasional DSN MUI ini, lembaga inilah yang menurunkan fatwa-fatwa terkait lembaga keuangan syariah, akad-akad yang bisa digunakan apa saja, apa yang tidak boleh untuk menjalankan asuransi, apa saja akadnya, untuk menjalankan perbankan syariah, apa saja akadnya, fintech, koperasi, bahkan yang baru-baru marketplace ada, tentang marketplace ada, pariwisata halal ada, lalu juga dropship ada fatwanya. Itu dari Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Nah, karena DSN MUI ini yang banyak merilis fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, maka setiap perusahaan syariah itu wajib ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya, minimal 2 orang biasanya, minimal 2 orang. Dewan Pengawas Syariahnya ini yang dites nantinya seberapa paham mereka terhadap fatwa-fatwa DSN MUI. Jadi hanya orang-orang yang lolos seleksi atau orang-orang yang lolos tes dari fatwa-fatwa DSN MUI tadi, kemudian fikih muamalahnya, itu yang bisa jadi DPS nanti yang diminta oleh perusahaan-perusahaan syariah untuk jadi pengawas itu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya DPS ini hanya ada di pusat. Jadi seperti ada BSI cabang Palangkaraya, Bank Muamalah cabang Palangkaraya, itu tidak ada DPS-nya di sini, tidak ada. Jadi hanya di pusat saja. Kantor BSI dan Bank Muamalah yang di pusat saja yang ada DPS-nya, seperti itu. Kemudian yang berbeda juga antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah penggunaan istilah. Ya, jadi untuk lembaga keuangan syariah itu umumnya menggunakan istilah pembiayaan. Istilah yang digunakan adalah pembiayaan. Nah, adapun lembaga keuangan konvensional yang sudah diketahui selama ini menggunakan istilah kredit. Kredit itu istilah yang digunakan di lembaga keuangan konvensional. Nah, kredit sendiri dilaksanakan dengan memberikan pinjaman dana kepada nasabah, dan bank yang menjadi pemberi pinjaman mendapatkan imbalan, yaitu bunga yang wajib dibayarkan nasabah. Nah, jadi ini kalau di lembaga keuangan konvensional itu jelas sebenarnya akadnya adalah utang piutang atau qard istilahnya di dalam fikih muamalah. Nah, adapun di dalam lembaga keuangan syariah itu ada banyak akad. Di slide selanjutnya nanti akan kita sebutkan. Demi menghindari adanya bunga, maka perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil, kemitraan atau penyertaan, sewa beli, dan prinsip jual beli dalam pembiayaan. Nah, ini akad-akad yang digunakan di perbankan syariah.
dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian kita lanjutkan juga dengan budayanya. Budaya dari lembaga keuangan syariah itu berbeda jelas dengan lembaga keuangan konvensional, di mana ya minimal ada salam gitu di lembaga keuangan syariah. Salam dulu ke nasabah yang baru menghadap ke CS gitu ataupun ke teller. Kemudian perihal aurat gitu, perihal aurat. Kalau di lembaga keuangan syariah ya akan kita dapati karyawatinya, pegawai perempuannya insya Allah menutup aurat gitu, insya Allah menggunakan jilbab dan pakaian yang sopan. Nah, adapun kalau di lembaga keuangan konvensional kita sudah tahu semua. Mungkin memang ada yang berhijab juga, mungkin ada. Namun umumnya ya tidak berhijab, kemudian rok pendek. Itu kita sudah ketahui semua. Mungkin teman-teman juga pernah punya rekening bank konvensional dahulu, atau bahkan sampai sekarang masih punya rekening bank konvensional, yang mana kalau ada masalah ataupun mau narik uang lewat teller misalnya, ya pasti akan berhadapan dengan mereka gitu. Teman-teman tahu, bisa lihat sendiri budayanya itu. Kemudian perihal waktu sholat juga, waktu sholat. Nah, kalau di lembaga keuangan syariah akan ada waktu istirahat untuk sholat gitu, ada waktu istirahat untuk sholat. Nah, sementara kalau di lembaga keuangan konvensional ya istirahat ya buat makan siang gitu. Istirahat itu waktu makan siang gitu. Nggak peduli mau pada sholat atau enggak gitu. Walaupun kembali lagi ke individu masing-masingnya juga gitu, yang di lembaga keuangan syariah, apakah mereka akan sholat atau tidak. Karena memang berapa banyak orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah tapi juga tidak sholat. Ada yang seperti itu, ada juga. Termasuk juga ya, seperti yang kita ketahui, mahasiswi atau santri muslimah gitu. Santri muslimah atau mahasiswi muslimah di kampus Islam lagi, di kampus Islam. Ya, dia kuliahnya doang berjilbab, tapi di luar jam kuliah keluyurannya nggak pakai jilbab gitu. Itu sudah kita ketahui secara umum gitu, bukan sesuatu yang rahasia atau tersembunyi. Bahkan ya dulu teman-teman anak sendiri ada yang seperti itu gitu. Diketahui kalau sekolah di MAN kan wajib pakai jilbab gitu. Tapi mereka ketika keluar itu enggak pakai jilbab lagi gitu, dilepas jilbabnya. Tapi itu kembali ke individunya. Yang kita bahas di sini adalah budaya secara umum, secara perusahaan itu umumnya karyawatinya adalah menggunakan jilbab menutup aurat seperti itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keislaman biasanya, ada kajian juga, ada doa pagi atau zikir pagi, zikir sore seperti itu. Di sebagian lembaga keuangan ada gitu. Ada program-program kajian juga ada. Nah, kemudian objek pembiayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi Allah larang untuk memakan harta dengan cara yang batil. Cara yang batil diantaranya adalah riba, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi objek pembiayaannya di lembaga keuangan syariah itu tidak boleh membiayai yang mengandung riba. Yang mengandung riba tidak boleh. Atau caranya tadi tidak boleh mengandung riba. Artinya kalau akadnya qard ya tidak boleh ada tambahan seperti itu. Nah, kemudian objek-objek lain yang tidak boleh dibiayai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum minuman keras, berjudi,
berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Nah, di sini disebutkan minum minuman keras dan berjudi. Nah, kalau lembaga keuangan konvensional itu orang-orang boleh saja minta pendanaan, minta biayai atau minta kredit dari lembaga keuangan konvensional untuk membiayai orang mau buat rumah, buat penjualan minuman keras misalnya, toko buat minuman keras. Selama menurut perbankan itu menguntungkan, bisa saja mereka biayai. Padahal itu untuk pembuatan toko minuman keras atau tempat judi misalnya, tempat judi atau tempat-tempat seperti diskotik misalnya. Kalau menurut lembaga keuangan konvensional itu menguntungkan, mereka bisa saja membiayai. Yang penting nanti kita berikan kredit sekian, nanti baliknya lebih besar. Itu lembaga keuangan konvensional tidak memperhatikan aspek seperti ini, yang minuman keras, berjudi, ataupun tadi seperti diskotik misalnya, itu bisa saja mereka biayai. Sementara kita, lembaga keuangan syariah, orang-orang yang punya concern, punya perhatian terhadap Islam, itu tidak boleh membiayai untuk pembangunan toko yang nantinya akan digunakan untuk penjualan minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beberapa transaksi lain yang dilarang melalui hadis Nabi SAW seperti goror. Goror ini contoh mudahnya adalah menjual sesuatu yang belum jelas. Jadi ada pohon mangga misalnya, ada pohon mangga, buahnya belum ada atau masih kecil, belum layak untuk dimakan, tapi sudah dijual. Saya jual buah di pohon mangga ini padamu gitu. Padahal belum tahu nantinya buah mangganya ini akan besar dan bisa dikonsumsi atau tidak, atau justru karena hama buahnya rusak atau bahkan pohon-pohonnya rusak gitu. Sedangkan itu sudah dijual gitu, Itu ada goror di situ. Atau contoh goror yang lain, misalnya seseorang punya kendaraannya lagi hilang. Kendaraan itu yang dijual. Saya punya kendaraan baru misalnya, harga barunya itu sekitar 15 juta misalnya. Tapi kendaraannya lagi hilang nih. Nah, terus dia jual. Nanti saya jual kendaraan saya yang hilang itu dengan harga 8 juta saja dari 15 juta, padahal sepeda motor baru cuma hilang gitu. Dijual 8 juta saja. Kalau kamu ketemu ambil aja gitu. Ini jual yang hilang gitu, yang hilang dijual. Ini ada goror di situ, ketidakjelasan gitu. Apakah nantinya barangnya itu akan bisa didapatkan atau tidak? Kemudian barang yang belum diterima dan lain-lain. Nah, ini bagian terakhir tentang perbankan syariah dan fintech syariah. Jadi biar teman-teman lebih jelas secara singkatnya gimana sih akadnya gitu. Jadi di industri perbankan syariah, di mana mayoritas fatwa DSN MUI adalah diperuntukkan bagi industri ini, akad-akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah itu menjadi akad utama. Adapun akad wakalah, perwakilan tetap ada, namun yang menjadi akad utama bagi produk itu tetap akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah tadi. Jadi akad wakalahnya hanya sebagai pelengkap saja. Ini nanti yang menjadikan berbeda dengan fintech syariah. Nah, jadi di industri perbankan syariah itu bank berperan sebagai pelaku bisnis, bukan hanya sebagai wakil dari nasabah. Maka keuntungan bank itu diperoleh dari bisnis ini, dan sebagiannya akan dibagikan kepada nasabah dengan jenis rekening berakad mudharabah. Baik. Nah, jadi ini skema akad perbankan syariah, ada nasabah di situ, ada bank, ada penerima dana. Jadi dalam hal menabung biasanya
nasabah ke bank itu ada yang pakai akad wadiah. Jadi wadiah itu secara bahasa titipan, nitip uang ke bank gitu untuk nanti digunakan, bisa diambil lewat ATM ataupun lewat teller gitu. Itu akad wadiah. Akad wadiah biasanya tidak ada pengenaan biaya administrasi. Jadi teman-teman yang punya rekening di bank syariah akad wadiah biasanya tidak ada potongan biaya administrasi. Nah kemudian juga tidak ada tambahan, tidak ada tambahan. Jadi kita tidak dapat bagi hasil. Adapun nasabah dengan akad mudharabah itu kita kayak berfungsi untuk usaha. Jadi dana kita itu dipakai bank. Nah, bank ini akan menggunakan akad komersial untuk pebisnis. Orang yang minta pembiayaan secara dengan akad syariah itu akan menggunakan akad-akad komersial. Nah, entah itu murabahah ataupun yang lainnya. Nantinya keuntungan yang didapat bank syariah itu yang dibagi hasilkan kepada nasabah dengan akad mudharabah. Jadi nasabah dengan akad mudharabah itu ada setiap bulannya ada kemungkinan mendapatkan bagi hasil. Yang itu bagi hasilnya tidak tetap seperti perbankan karena dia mengacu pada pendapatan bank syariah itu sendiri. Konsekuensinya adalah risiko bisnis itu ditanggung bank. Nanti akan kita bahas secara lebih detail di bagian akad mudharabah. Kemudian bank bebas berbuat atas dana nasabah selama dalam koridor syariah. Nah, jadi nasabah yang pakai akad wadiah, tadi yang pakai akad mudharabah, itu bank bebas menggunakannya, mau menyalurkan pembiayaannya ke aspek-aspek bisnis syariah yang mana itu dibebaskan gitu. Karena dia posisinya seperti pemilik dana bank. Kemudian mengacu pada fatwa dari SNMUI nomor 117 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, akad yang utama digunakan adalah akad wakalah atau wakalah bil ujroh. Beberapa akad pelengkap yang dapat digunakan pada industri fintech syariah antara lain qard, bai, ijarah, musyarakah atau mudharabah. Nah, jadi di fintech itu perusahaan fintech syariah hanya berperan sebagai wakil saja dari pendana. Maka keuntungan didapatkan dari biaya marketplace yang disediakan perusahaan fintech. Jadi keuntungannya bukan dari mengelola dana nasabah tadi, akan tetapi perantaraan aplikasi platform itu, karena mempertemukan antara yang ingin membiayai dan yang butuh pendanaan, yang butuh pembiayaan. Nah, itu biaya marketplace yang disediakan perusahaan fintech, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisa laporan keuangan, kemudian kampanye, pencairan dana, hingga pengembalian dana dan bagi hasil kepada pendana. Ini semua jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan fintech, maka dia berhak mendapatkan komisi atas jasa yang diberikan itu. Kemudian perusahaan fintech syariah juga mendapatkan ujroh dari wakalah pada produk invoice financing. Skema akad fintech syariah, jadi ada funders atau orang-orang yang punya dana, kemudian di sini alami sebagai perusahaan fintech, contoh perusahaan fintech. Kemudian ada akad komersial dengan beneficiary. Jadi hakikatnya sebenarnya pemilik dana, funder yang berakad dengan beneficiary, dengan penerima pembiayaan itu. Alami perusahaan fintech hanya sebagai perantara saja. Atas perantaraan itu menyediakan platform tadi, aplikasi fintechnya itu, maka berhak atas komisi. Adapun risiko itu ditanggung oleh funder, si pemilik dana. Jadi kalau misalnya investasinya funder itu dijalankan oleh beneficiary atau orang yang menjalankan bisnis itu rugi misalnya, maka risiko itu ditanggung funder, ditanggung si pemilik dana, bukan ditanggung oleh perusahaan fintech. Itu bedanya dengan perbankan tadi. Kalau perbankan tadi dua sisi. Kalau di sisi penabung dengan akad mudharabah, itu si penabung sebagai pemilik dana, bank sebagai pelaku usaha.
pelaku bisnis. Itu dari sisi nasabah nyetorin uang ke bank. Nasabah sebagai investor, si bank sebagai pelaku bisnis. Tapi bank kepada nasabah lain yang butuh dana, yang butuh pembiayaan untuk bisnisnya ataupun untuk keperluan pribadi seperti beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya, itu bank sebagai pemilik modal, sebagai investor, dan si nasabah ini yang butuh pembiayaan itu dia yang sebagai pelaku usahanya. Itu kalau di fintech enggak, fintech hanya perantara saja, mewakili BNF saja, mewakili funder saja, si pemilik dana untuk berakad mempertemukannya dengan beneficiary penerima dana. Jadi konsekuensinya risiko bisnis itu ditanggung si pemilik dana, sementara Alami atau fintech, perusahaan fintech sebagai wakil tidak boleh sembarang dalam berbuat atas dana funder, karena dana itu dananya orang gitu, kita hanya ngelola saja gitu. Beda halnya dengan perbankan syariah tadi. Nah, demikian yang dapat dibagikan di sore hari ini. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang dengar hal-hal yang diragukan mungkin tentang perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah, silakan disampaikan. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan mungkin kaitannya ke tahun sama. Ya. Tapi kan masih mahasiswa dan dapat beliau dalam beasiswa, penyalurannya itu lewat bank konvensional. Itu bagaimana hukumnya? Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, jadi berkaitan dengan fatwa tadi, fatwa baik itu MUI maupun Muhammadiyah, memang kita sampaikan bahwa pada dasarnya tidak mengikat. Menurut baik itu para akademisi maupun praktisi sendiri itu menyatakan bahwasanya tidak mengikat gitu, tidak mengikat, karena perbedaan pendapat itu memang ada gitu, perbedaan pendapat itu memang ada. Jadi nantinya kembali kepada kita masing-masing, kita meyakini hukum bunga bank itu apa gitu. Sama seperti masalah-masalah yang diperselisihkan lainnya. Jadi itu sebenarnya kembali kepada kita. Kalau kita meyakini sesuatu itu haram dan tetap kita lakukan, ya maka kita berdosa gitu. Sementara orang lain, misalnya ada saudara kita muslimin yang menganggap sesuatu itu hukumnya makruh saja misalnya, ataupun boleh bahkan, ya mereka sesuai keyakinannya gitu. Nah, berkaitan dengan ini, bagaimana kalau kita meyakini sebenarnya bahwasanya bunga bank itu haram gitu, tapi penyalurannya atau distribusinya lewat lembaga keuangan konvensional gitu, atau perbankan konvensional. Nah, berkaitan dengan ini juga kalau tidak salah fatwa MUI itu menyebutkan kalau ada keadaan darurat itu masih dibolehkan untuk menggunakan lembaga keuangan konvensional itu. Seingatannya yang MUI, bukan yang Muhammadiyah gitu. Tadi kita sebutkan ada fatwa dari Muhammadiyah dan fatwa MUI, keduanya sepakat bahwasanya bunga bank itu haram gitu. Namun seingatannya ada detail poinnya itu, ada salah satu fatwa yang menyebutkan bahwasanya kalau dalam keadaan tertentu itu masih dibolehkan dengan alasan darurat. Jadi dibolehkan dengan alasan darurat. Kita ketahui kaidah darurat itu adalah ad-darurat tubihul mahzurat.
kaidah fikih ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang sebelumnya itu diharamkan. Akan tetapi ada juga kaidah lain, ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Jadi sesuatu yang darurat itu, yang dibolehkan itu kadarnya itu seperlunya saja gitu, seperlunya saja gitu. Jadi kalau memang misalnya kita harus membuat rekening konvensional seperti itu, yaitu sekedar seperlunya saja gitu. Makanya ada orang-orang lain yang memang kita ketahui juga sebagian PNS itu gajinya di bank konvensional. Nah, cara mensiasatinya sama seperti ini tadi. Misalnya kita dapat beasiswa ataupun orang yang memberikan dana buat kita kuliah, buat kita hidup gitu, mintanya konvensional. Ya udah, sebagaimana para PNS yang muslim itu yang meyakini bunga bank sebenarnya haram, mereka ketika menerima gaji di rekening konvensionalnya itu dialihin ke rekening syariah gitu. Jadi sekedar lewat saja. Yang penting rekening itu nggak tutup gitu kan. Biasanya minimal kalau udah sampai 50.000 uang itu cuma 50.000 bisa ditutup rekening kita gitu. Ya minimal disisain berapa gitu di atas 50.000 sekedar rekeningnya itu aktif gitu. Jadi yang penting adalah gini. Kita beda kita melakukan sesuatu itu karena mengatakan itu tidak haram, dan kita melakukan sesuatu meyakini itu haram tapi kita lakukan. Misalnya begini, orang nggak melakukan puasa Ramadan itu dosa. Orang melakukan nggak puasa Ramadan itu dosa, tapi tidak sampai kufur. Nah, di fikih itu orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan atau orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban zakat itu bisa sampai kafir. Teman-teman yang pernah baca kitab fikih puasa itu di fikih Syafi'i aja itu, orang yang mengingkari kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban sholat itu bisa dihukumi kafir. Sedangkan orang yang tidak puasa saja atau tidak sholat saja itu diperselisihkan ulama. Nggak semua bilang yang nggak sholat itu langsung kafir, nggak seperti itu. Walaupun ada hadis perbedaan antara kita dan orang yang selain kita yang non muslim itu adalah sholat misalnya. Tapi ulama tidak semudah itu mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat, yang tidak puasa itu kafir. Nah, tapi yang mengingkari hukumnya bahwasanya sholat itu wajib, orang mengingkari hukum puasa itu wajib, zakat itu wajib, itu bisa kafir gitu. Seperti itu. Jadi apalagi tadi juga bunga bank masih diperselisihkan ulama sebenarnya. Tapi yang disepakati itu adalah riba itu haram. Riba itu haram. Jadi selama kita tidak bilang bahwasanya riba itu halal, kita tidak sampai jatuh ke kafir gitu. Nah, apalagi tadi masalah ini masih diperselisihkan ulama, maka paling tidak solusi yang bisa disampaikan adalah sebagaimana praktik para pegawai negeri saat ini, kalau mereka nerima gaji di rekening konvensional, mereka setorkan lagi ke bank syariah seperti itu. Jadi dialihkan lagi dananya. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau masih belum jelas silakan. Silakan. Atau kedengaran sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukar tambah kendaraan misalnya termasuk riba. Iya, tukar tambah kendaraan. Ini sebenarnya tukar tambah kendaraan perlu diperjelas dulu sistemnya. Yang jelas hutang piutang yang awalnya hutang piutang itu yang tidak boleh ada tambahan. Adapun jual beli itu dibolehkan. Jadi selama barangnya itu jelas harganya. Misalnya kita punya motor second kita itu dihargai
misalnya 8 juta, motor second kita dihargai 8 juta. Kita udah di dealer nih, di dealer dihargai motor kita 8 juta. Sedangkan ada motor baru yang kita inginkan itu harganya 15 juta. Nah, selama harganya ini sudah jelas, itu barter sama-sama barang itu dibolehkan. Jadi sebenarnya tidak mesti pakai uang kalau ini. Kalau barangnya itu bukan barang ribawi. Jadi nanti kita akan kaji ada barang-barang yang itu barang-barang ribawi. Jadi barang-barang ribawi itu ilahnya adalah ada emas dan perak, kemudian gandum yang keras, gandum yang lembek, kemudian ada kurma dan ada garam. Nah, yang dua pertama emas dan perak ini menurut ulama ilahnya itu adalah as-samaniyah atau menjadi alat tukar. Sedangkan yang 4 ini ada gandum yang halus, gandum yang keras, kemudian juga kurma dan garam ini menurut ulama mazhab Syafi'i khususnya adalah at-tu'um atau makanan. Nah, motor itu kan gak masuk alat tukar. Satu, motor gak masuk alat tukar, juga tidak termasuk makanan. Jadi barter motor dengan harga berbeda itu dibolehkan. Langsung ditukarin motornya dengan harga berbeda, tukar tambah itu dibolehkan. Selama harganya jelas tadi. Nah, adapun cicilan itu tidak menjadikan sesuatu itu haram. Jadi cicilan, oke, mungkin biar lebih memudahkan Anda contohkan akad murabahah. Jadi akad jual beli di perbankan syariah itu ada yang namanya murabahah. Bedanya dengan perbankan biasa begini. Misalnya Anda pengen minta pembiayaan untuk beli sepeda motor di perbankan syariah. Beli sepeda motor di perbankan syariah. Nah, kita ketahui harganya di dealer itu motor baru ini 5 juta. Kita ketahui harganya motor baru ini 5 juta di dealer. Nah, kita pengen karena kita nggak punya uang 15 juta dari perbankan, kita titip gitu. Kita pengen belinya lewat perbankan syariah. Jadi secara teknisnya bank syariah harus beli dulu motor yang 15 juta ini, kemudian nanti disepakati untungnya berapa. Jadi misalnya bank syariah jual lagi ke kita dengan harga misalnya 18 juta. Bank syariah jual ke kita 18 juta, kita bayar secara cicil 2 tahun atau 3 tahun. Itu boleh. Jadi semoga bisa dipahami bedanya. Jadi kalau di lembaga keuangan konvensional itu memang hutang piutang, kayak meminjam uang. Kita minjam uang 15 juta, minjam uang nih. Anak nggak bicara motor, minjam uang 15 juta, nanti harus kembalikan 18 juta. Itu di perbankan konvensional. Tapi di perbankan syariah kita pengen punya motor, bank syariah, kita bilang ke bank syariah, Anda pengen beli motor merek ini harganya 15 juta, harga di dealernya. Bank syariah harus beli dulu motor yang harganya 15 juta ini, baru disepakati margin jual belinya berapa. Di up 3 juta misalnya, di up 3 juta kita setuju, harganya 18 juta kita beli ke bank syariah secara cicil. Yaitu sama kayak kita jual beli biasa aja. Misalnya Ustadz Maulana beli laptop misalnya, harganya 4 juta misalnya, 4 juta. Anda butuh, beliau jualan laptop misalnya, beliau dapat dari supplier Acer misalnya harganya 4 juta. Anda belum punya uang, Anda pengen beli laptop saat itu, tapi Anda belum punya uang. Nah, kata Ustadz Maulana, kalau pengen dicicil, misalnya Anda jual laptopnya harganya 5 juta, Anda setuju, nggak masalah, kan boleh ngambil keuntungan dari jual beli, selama itu disepakati antara pembeli dan penjual, itu nggak masalah gitu. Adapun pembayarannya mau cash, Anda bayar nggak mungkin Anda bayar 5 juta, nggak punya uang ya, makanya minta tadi punya uangnya cuma 1 juta. Biar dapat tempo waktu tadi cicilan entah itu sekian bulan gitu untuk bayar laptop tadi. Ya umumnya
karena buat cicilan itu gitu. Tapi umumnya boleh dengan margin. Nah, apalagi tadi itu barangnya bukan barang ribawi, jadi tukar tambah itu insya Allah dibolehkan karena bukan barang ribawi. Baik, kita semoga tidak ada lagi pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan, gak apa-apa, nanti bisa kita di minggu depan ataupun di waktu-waktu yang lain. Insya Allah kita, kalau begitu kita tutup kajian di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan teman-teman sekalian atas segala perhatiannya. Semoga apa-apa yang kita kaji di sore hari ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga Allah hindarkan dari riba yang dosanya merupakan dosa besar. Semoga Allah lindungi juga keluarga kita, Allah beri kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat dengan puasa yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.